Astu, Tatastu, Watuswa. Om Swastiastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para Romo Pinandite, lanang istri yang saya hormati, para ibu-ibu terdi Banten yang juga saya hormati, Bapak Ketua Parisade Kabupaten Pekalongan dan juga Kota Pekalongan yang saya hormati, Bapak Ibu umat Dharma yang saya banggakan. Saya mohon izin untuk menyampaikan sesuatu. Tadi Bapak Ketua Parisade Pekalongan sudah berpesan, Romo nanti sampai jam 1 ya, katanya begitu. Tapi beliau ambil setengah jam tadi, jadi saya tinggal sejam lewat sedikit ya. Ya seperti itulah. Beliau sudah seusia itu masih semangat banget. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba mengenal lebih jauh Pura Kalingga Satya Dharma ini. Dari apa yang ada di sini kita bisa belajar nanti terkait dengan kehidupan kita. Dan juga kita akan tahu, kita akan mengenal kepribadian Jawa yang tergambar di hadapan kita berupa sesaji. Ini kepribadian Jawa sebetulnya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa bangunan. Yang paling ujung itu Anglurah. Lurah itu penguasa lingkungan, penguasa setempat. Dan memang ini Anglurah ini bentaranya bukan dari Bali, bukan. Nah, ketika kita mengadopsi bangunan Padmasana dari Pura Jagatnata di Denpasar, Pura Jagatnata itu gak ada lurahnya. Ya, saya temukan juga di Lampung Utara, di Bratasena itu juga ada bangunan, hanya ada Padmasana tanpa Anglurah. Lalu bagaimana munculnya Anglurah ini? Anglurah ini sebetulnya merupakan konsep lokal di mana pura itu berdiri. Ya, seperti di Linggo ini. Anglurah ini sebetulnya menguasai seluruh energi yang liar selama ini sebelum ada pura dan dikendalikan oleh Ganesha. Maka waktu kita membangun Anglurah ini, dasarnya itu ada gambar Ganesha. Jadi Ganesha pengendalinya. Semua, saya ulangi, semua energi liar yang ada di lingkungan ini pada radius tertentu, setelah ada Anglurah ini dengan kendali Ganesha, dia ditarik ke dalam pura sebagai penjaga seperti itu. Tetapi sesungguhnya Anglurah ini bukan hanya sekedar penjaga. Anglurah ini juga di luar pengamanan. Anglurah karena Ganesha di sana, maka ini juga sebetulnya menjaga kemakmuran. Untuk di luar Bali, Ganesha ini ada aliran energi, bukan Ganesha, maksudnya Anglurah ini ada hubungannya dengan punden. Kemudian juga dengan, kalau di Bali ada yang namanya penumun karang, di Jawa ini namanya pedanyangan omah. Jadi 3 aliran energi inilah sebetulnya terkait dengan kesehatan umat Hindu, kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi jangan anggap remeh peran Anglurah ini. Ya. Dan yang kedua, Anglurah ini ada di luar Bali. Untuk apa sih sebetulnya? Untuk membuktikan bahwa umat Hindu di luar Bali itu punya tugas dan kewajiban menjaga lingkungan. Artinya apa? Kita harus berbaik-baik, rukun, guyup dengan lingkungan, dengan masyarakatnya. Ini peninggi toleransi. Ya, ini peninggi toleransi. Nah, jadi Anglurah sebetulnya dia terkait dengan apa yang ada di rumah, yang menjadi di rumah, pedanyangan omah, dan juga dia terkait dengan punden. Jadi ada 3 komponen ini merupakan satu rangkaian aliran energi yang bekerja untuk umat Hindu dimanapun kita berada. Nah, ini Anglurah, ya, ini Anglurah. Nah, di sini juga di Linggo Asri ini, Dukuh Linggo Asri sudah ada sekian banyak rumah yang ada pedanyangan omahnya. Identik dia dengan pedagang karang di Bali. Dan sebetulnya fungsinya pun tidak jauh berbeda. Hanya di luar Jawa ini pedanyangan omah juga termasuk menjaga kemakmuran. Perbedaannya dengan di Bali dalam perawatan. Kalau di Jawa ini ya, di Linggo yang saya pandu umat di sini, perawatannya ada harian, ada kliwonan, ada purnama dileman, dan seterusnya. Untuk harian,
gampang sekali perawatannya. Kita harus tahu apa sih makanannya si pendaya rumah dalam kehidupan keseharian kita. Itu hanya, kalau orang Bali bilang, banyu, air sekian beras ditambah dengan garam sedikit sebar di sekitarnya. Itulah makanan pokok dalam keseharian. Jadi gampang. Dan Bapak Ibu sekalian boleh cek di tokoh-tokoh di Linggo ini apa yang terjadi setelah kita memasak itu. Dan pendemannya pun tidak rumit. Ini tanah Jawa. Jadi kita mau menang sesuatu di tanah Jawa, di bumi Jawa, harus sesuatu yang bernuansa Jawa. Tak bisa kita mendem yang lain tanah Jawa. Apa jadinya kalau pendeman dengan tanahnya tidak sinkron dia? Maka sebetulnya Caru pun juga demikian. Ya, Caru pun juga sama. Harus sejalan dengan sifat bumi di mana kita mencaru. Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita. Ya, nah itu Anglurah. Nah, kita sekarang beralih ke Parmasana. Konsep pendirian bangunan inti untuk sebuah mula ada 3. Pertama, ketika Empu Kuturan dengan saudara-saudaranya, Empu Garga, Empu Semeru, ya, Empu Barada, Empu Balacandra, Empu Tantular, itu sudah disepakati ketika 9 sekte berhasil dijinakkan oleh Empu Kuturan dan saudara-saudaranya. Kita sekarang menggunakan konsep Trimurti, kata beliau. Lalu bagaimana muncul Trimurti ini sekarang? Di desa dibangun yang namanya Desa Pakrama. Kemudian untuk ritualnya bagaimana? Untuk kerohaniannya diwujudkan dalam bentuk kayangan 3. Jadi konsep Trimurti mewujud dalam kayangan 3. Nah kemudian abad 15, dan yang Nirarta dari Kediri Jawa Timur datang ke Bali. Kenapa beliau membawa konsep ini? Apa sih bedanya dengan konsep Trimurti? Konsep Trimurti dibangun pada awalnya karena Bali mengalami masa paceklik, krisis. Ya, untuk itulah Trimurti dikaitkan dengan bagaimana membangun kemakmuran di Bali. Trimurti makmur, Bali makmur. Tetapi urusan spiritual harus sejalan dengan urusan kemakmuran ini. Nah, kemudian dan yang Nirarta membawa konsep Tripurusha, tetapi tidak menghilangkan Trimurti. Buktinya apa? Coba lihat elemen-elemen unsur-unsur yang ada di Padmasana. Masih ada burung Garuda, masih ada Trastaya Brahma, masih ada kura-kura api, Wisnu, semua tidak hilang, semua ada di situ. Nah ini dibawa ke Bali untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas spiritual leluhur-leluhur kita di Bali. Muncullah bentuk Padmasana. Kenapa dibawa ke Bali? Saat itu memang Bali membutuhkannya. Namun kenapa? Sampai sekarang jejak-jejak Padmasana tidak pernah ada di Jawa. Karena memang saat itu Bali yang sangat membutuhkan, dan Bali akan bisa mengembangkan Padmasana ini dengan konsep Tripurusha. Ya, Paramasiwa, Salesiwa, dan Siwa. Lalu kalau kita lihat di atas kadang-kadang ada gambar orang berdiri. Katanya Asintil. Bukan Asintil itu, Asintil kan tidak tergambarkan. Itu kan kelihatan. Itu sebenarnya masih Sintia rupa. Dan apa artinya gambar begini? Seharusnya gambarnya begini. Ya, yang kaki terjulur ke bawah itu terkait dengan alam skala. Kemudian yang begini terkait dengan alam skala. Itulah Sadasiwa. Jadi yang ada di situ itu Sadasiwa. Ya, kita bisa baca dalam banyak pustaka yang mengatakan ini. Nah, kemudian Padmasana berkembang. Ya, sebagai konsep yang kedua untuk membangun bangunan inti dalam sebuah pulau. Lalu yang ketiga konsepnya apa? Yang ketiga konsepnya adalah konsep Ista Dewata. Itu ada di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Konsep Ista Dewata ini muncul karena ada candi dalam keyakinan orang Jawa tempat bersemayamnya para dewata. Jadi konsepnya Ista Dewata. Itulah yang kemudian memunculkan gedung candi yang dulu diwariskan oleh Romo Jati. Sayangnya Romo Jati tidak pernah ngomong ini konsepnya Ista Dewata, gedung candi ini. Karena candi di Jawa dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewata. Ini konsep yang ketiga.
Jadi apakah salah di Jawa kalau sekarang ada candi sebagai bangunan utama seperti yang ada di Blitar Utara, Sabto Argo, Sidolanggeng? Tidak, itu kembali kepada apa yang seharusnya ada di Jawa. Tapi apakah salah pada masalah Jawa? Tidak, karena yang membawa orang Jawa pastilah asalnya dari Jawa. Tidak ada yang salah. Jadi dimanapun di Jawa ini ada Parmesana, ada gedung candi, tidak salah. Tidak ada yang salah. Nah ini dia. Ya. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, kemudian di sana ini ada bangunan, ini unik bangunannya ini. Tadi saya tanya Bro Mangku Anom ya, Mangku itu bangunan apa? Oh itu biasan. Tempat apa? Betaranya transit di situ. Maaf, biasa itu istilahnya rumah tangga banget istilahnya. Di Pulau itu nggak ada biasa. Di Pulau tempat istirahatnya beliau-beliau itu adalah pemilik. Ya pemilik, bukan biasan. Tapi sudahlah, biarkan saja. Yang penting kita bisa manfaatkan. Nah, di pojok itu ada pelinggi dadakan. Ya, sementara kita gunakan sebagai surium gitu ya. Tidak ada yang salah. Silakan lanjut. Nah, ini sebetulnya yang bisa kita pelajari dari apa yang ada di sini. Ya, ini yang kita pelajari. Nah, sekarang kembali. Tadi saya sebut kepribadian orang Jawa itu apa sesungguhnya? Pribadinya orang Jawa dalam wujud sesaji itu disebut dengan cok bakal. Ya, cok bakal itu cikal bakal. Cikal bakal. Nah, sebetulnya Bali pun juga dulu cikal bakalnya adalah cok bakal untuk saji. Tapi orang Bali punya keluar biasaan dalam estetika, dikembangkan. Diambil satu menjadi sebuah produk baru, diambil satu menjadi sebuah produk baru. Padahal cok bakal itu sesungguhnya juga memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Contoh, kita lihat apa isi cok bakal itu. Yang pertama cok bakal itu ada kinangan. Di seberang kinangan ini ada bubur merah. Di atas itu ada empon-empon, bumbu dapur. Di bawah ada bunga, kembang taman. Kita lihat. Yang kinangan ini kan simbolnya Wisnu sebetulnya. Kemudian yang bubur merah jelas simbol Brahma. Empon-empon itu jelas simbolnya Mahadewa. Kemudian bunga kembang taman itu jelas simbolnya Iswara. Kita kaitkan dengan Panjamahabhuta. Wisnu air, Iswara angin, Brahma api, Mahadewa pertiwi, Siwa eter. Kita kaitkan dengan Pancawarna. Legi timur, ya, Legi di Swalen Legi, Paingnya selatan, Ponnya barat, Wagenya utara, Kliwonnya di tengah. Nah, kita kaitkan lagi dengan apa yang lima? Kita kaitkan dengan 5 ras yang ada di dunia. Kulit putih, suara ini, ya, makanya putih. Walaupun kita sering bingung. Tadi ketika kita dipandu untuk Ramayana Semat, kita bingung. Timur itu kalau kita lihat matahari kan merah tiap pagi. Tapi kenapa kok kita disuruh pakai bunga putih misalnya? Ya karena Iswara itu memang di timur dan memang warnanya putih di situ. Nah ini perbedaan antara tafsir tidak perlu diperdebatkan. Mau pakai bunga merah, monggo. Pakai bunga putih silahkan, nggak ada masalah. Betara juga nggak pernah marah. Nggak perlu bingung gitu. Nah, apa yang ada kita lakukan sepanjang kita memahami konsepnya seperti apa, filosofinya seperti apa. Tidak pernah ada yang salah. Kalau kita kaitkan sama Cok Bakal dengan Kangempat, Anggepati Timur, Iswara dia, Bayu dia, ya, orang kulit putih dia, Selatan Brajapati, Brahma dia, api dia, orang Indian dia, Barat ya, Anggepati berjadi Banaspati, ya, Mahadewa dia. Jadi kalau warna dia kuning dia di situ, ya, empon-empon dia, ya. Kemudian Anggepati Banaspati Raja Utara, Wisnu dia di situ. Nah, yang tengah apa? Kita manusia butuh dengan itu. Nah, lalu bagaimana kita sekarang mengkaitkan si Cok Bakal itu dengan Kandempat dan kita? Dari situ kita bisa belajar. Kalau kita sedang berjalan ke timur, sampai ke timur-timurnya sampai ke Papua, cukup kita memanggil, wahai Anggepati saudaraku, jaga aku mau ke Papua. Selesai. Mau memberikan sesuatu, tinggal permen kopi itu saja, buka, lempar, jalan ke timur, selesai urusan. Mau ke barat, ya, Banaspati Raja, Banaspati di sana, ya, sudah, lempar, ngomong saja.
Tapi bagaimana caranya supaya si 4 saudara ini tetap dekat dengan kita? Caranya mudah, kita makan, ikutkan dia makan. Ya, seperti itu. Itu yang paling gampang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, cok bakal ini sebagai salah satu kepribadian Jawa yang diwariskan oleh leluhur Jawa, bukan sembarangan. Cok bakal di bawah, ketika masang pedagingan, dia akan mampu menembus 7 lapisan ke bawah Sabtu petala. Nah, saya mau bicara tentang caru. Caru Bali, coba ingat. Katakanlah panca 1, 5 ekor ayam. Ya. Di sebelah timur, ayamnya putih katanya. Lalu di bawah ayam, kenapa ada segahan macam warna? Di sebelah ayam, kenapa ada daksina? Apa, bagaimana kerjanya barang-barang itu? Kapan caru itu bisa bekerja? Kapan si ayam bekerja sehingga dia betul-betul mampu menyucikan areal yang ada di wilayah timur misalnya? Oh iya, ayam. Orang Bali dulu, ayam itu hanya bulunya yang digunakan. Kenapa? Karena memang yang kerja caru itu memang bulunya hewan. Bulunya hewan yang kerja. Tapi yang perlu kita tahu, kapan dia mulai bekerja dan bagaimana cara bekerjanya. Dan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu bukan himsa karma. Ini yang kita tahu, terutama para pemangku dan juga ibu-ibu di Banten. Kenapa? Ayam. Pertama, dia hewan, tidak pernah sekolah ya. Tetapi kita sangat yakin bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Karena ayam itu dianggap hewan yang paling dekat dengan manusia, sehingga dia paling banyak menyerap energi manusia dan paling banyak menyerap baunya manusia. Jadi dia mewakili manusia dalam hal caru. Dalam hal caru. Sebetulnya caru itu hanya membutuhkan darah. Saya sudah keliling dari Aceh sana, ya Pulau W sampai ke Maluku Tenggara, Talimarke. Saya ketemu orang-orang yang masih potong leher di Pulau Seram. Nggak ada masalah, saya selamat-selamat aja Pak. Saya selalu membawa caru. Caru saya itu tidak seperti caru yang kita bicarakan sekarang. Oke. Nah, kemudian si ayam itu mewakili manusia. Kemudian dari hewan itu sebetulnya yang bisa menggerakkan sehingga hewan itu bekerja melalui bulu-bulunya yang akan berubah nanti menjadi hewan-hewan kecil yang susah diidentifikasi, itu adalah darahnya. Kenapa nggak pakai darah manusia? Karena darah manusia lebih kotor dari hewan. Pikiran manusia terserap yang jelek-jelek dari darahnya manusia. Tapi kita nggak pakai manusia, darah manusia. Jadi dengan kaget, darah hewan masih lebih suci daripada darah manusia. Ini kita pakai hewan. Nah, ketika dalam proses ritual upacara caru ini, begitu si hewan kena silke prasita, sifat-sifat hewan hilang. Kenapa kok bisa hilang? Karena tidak prasita itu kisahnya siwa. Sementara siwa adalah raga hewan. Begitu dia kena prasita, hilang sifat hewannya. Dia menjadi, dalam istilah psikologi yoga, ektoplasma. Sebuah media dewata yang mampu menyerap energi dari 5 penjuru dan kemudian mendorong si ayam dengan bulunya ini yang berubah menjadi hewan-hewan kecil untuk melakukan pembersihan sesuai dengan arah mata anginnya, di mana ayam itu kita tempatkan. Satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu bukan himsa karma, bukan pembunuhan. Di sebelah itu pasti ada yang namanya daksina. Daksina kalau di bawah dia mengangkat, kalau di tengah dia sebagai persembahan dan di atas sebagai saksi. Itu daksina. Jadi ketika daksina ditaruh di sebelah si ayam ini, maka dia mengangkat roh si ayam sehingga terjadi proses evolusi roh dan si ayam tidak mati sia-sia karena kelak dia akan kemudian menjadi seekor burung. Itu cara kerja. Sehingga sebetulnya caru bukan himsa karma, karena kita membantu meningkatkan kualitas roh si hewan itu. Demikian juga hewan-hewan lain sama. Setiap hewan punya peluang kesempatan untuk mengalami evolusi roh, tetapi dia membutuhkan dorongan dari seorang manusia dalam bentuk doa, karena hanya manusia yang punya password untuk mendorong si hewan meningkatkan kualitasnya. Apakah istilah somio, nyomi, terserah, tapi yang jelas terjadi evolusi roh. Itulah manusia, itulah hewan. Maka kita gunakan hewan untuk melakukan hal-hal yang bernilai pembersihan dan penyucian di alam semesta ini. Dan caru itu tidak hanya bekerja secara horizontal. Tadi saya katakan bahwa dengan segahan mancawarna di bawah si ayam, dia menembus 7 lapisan ke bawah. Lalu ke atas bagaimana? Yang ke atas menembus sampai ke Sataloka adalah daksina.
Jadi Caru tidak hanya horizontal, tapi dia vertikal ke bawah dan dia vertikal ke atas. Itu Caru. Hebat, luar biasa Caru. Dan itu membentuk sebuah harmonisasi dan keindahan di alam semesta, keseimbangan alam. Itu Caru. Tapi Caru pun sebetulnya tidak selalu seperti itu. Kita lihat Caru Jawa seperti apa? Lebih sederhana, tetapi membutuhkan energi spirit yang lebih kuat untuk membuat si hewan itu bekerja. Kalau Jawa itu tidak ada berulang. Hanya kita membuat lubang yang cukup besar dan cukup dalam. Kemudian kalau kita Caru panca sata 5 ekor ayam. Dalam konsep Jawa tidak boleh ada pembunuhan di permukaan bumi. Jadi ayam itu setelah dikasih disucikan mulut dan kakinya, dia harus dipotong atau dibunuh di dalam lubang. Karena kalau dipotong di permukaan bumi itu dalam konsep Jawa sebuah pembunuhan, dan itu himsa karma. Maka dia dipotong dalam lubang dan tidak ada berulang, utuh nanti. Hanya ketika dia diletakkan sesuai dengan arah mata angin, di bawahnya harus ada cok bakal supaya ada yang mampu menembus ketika ke bawah. Cok bakal di bawah, ayam di atasnya. Mau dikasih canang silahkan, ibu-ibu mau kasih canang, mau kasih bunga silahkan, tidak ada masalah. Setelah itu, sebelum itu dulu ya. Sebelum itu, lubang setelah dibuat, diprasike dulu lubang itu, ya. Nah, kemudian setelah dipasang semua itu, lagi dipersiapkan filter prasike lagi ke si ayam-ayam itu. Setelah itu baru ditimbun, selesai. Itu cara Jawa. Saya sudah terapkan ini di Kalimarke, Maluku Tenggara, dan juga di Sangatta. Bapak Ibu boleh cek di Sangatta, Kalimantan Timur. Ketika kita menterlingi itu, kita gunakan Caru Jawa seperti itu. Itu bagus hasilnya. Ya, nah ini model Caru Jawa dan Bali. Jadi Caru Bali pun juga tidak main-main. Itu luar biasa. Tapi kita harus tahu kapan dia mulai bekerja, bagaimana cara kerjanya, dengan apa indikatornya sehingga dia bekerja dengan baik. Ya, kita presiden kunci itu. Sama halnya dengan ketika kita melaksanakan sebuah puja wali. Kan pertama pimpinan ditanya bersih-bersih dulu, kemudian dia buka lawang dengan mantranya Om Rahpat dan seterusnya itu, kemudian dia membuat tirte pengelukatan untuk melukat sesaji-sesaji ini. Kemudian dia akan pegang dia kala mengalir prasita menjadi tirte, dipercikkan ke semua sesaji. Terjadi proses penyuklean, disuklekan lagi itu oleh sang penandita. Setelah itu, setelah percikan tirta prasita mengenai penyenang yang ada di setiap banten, penyenang ini kunci. Sama. Kalau walaupun itu pejati di atas, kalau penyenangnya nggak ada betara duduk di situ. Karena penyenang itu tempat mesarinya, tempat duduknya betara itu. Jadi setiap banten itu harusnya ada penyenang. Walaupun penyenangnya penyenang kecil, penyenang alit, tapi sebaiknya ada itu. Karena begitu prasita kena penyenang, dia akan berubah secara neskala menjadi sebuah kursi. Baru betara tiap banten duduk di situ. Setelah betara duduk, baru penyanyi ngomong, ini upacara, ini untuk ini. Jadi sebetulnya Banten Bali itu sangat sederhana. Semua Banten itu pasti komponennya penyucian, persembahan atau ayaban, ada Banten harapan, sesayur itu, ada ciri khas. Kalau misalnya ini orang pewiwahan, Bantennya sesayur pengantin. Kalau orang mati, Bantennya mesti ada bubur putih kuning untuk nyokok perjalanan jiwa nanti ke alam sana. Ya, setelah itu ada saksi titik. Hanya itu yang kerja sebetulnya. Jadi Banten Bali sangat sederhana, dan itu bisa lebih disederhanakan lagi untuk yang sifatnya rutin di rumah-rumah tangga. Yang penting ada unsur penyucian. Kita nggak selalu harus membuat di rumah ya, tidak selalu harus membuat dia kalau dalam mengalir presiden. Cukup dengan sedahan ini, penyucian sedahan ini. Kemudian ayaban, canang, kan canang itu ada pisangnya, ada tebunya, itu sudah merupakan persembahan. Ya, kemudian saksinya, ya, cukup berupa saja, kan apinya yang perlu. Itu sudah Banten. Jadi untuk anak-anak muda itu tidak perlu takut dengan Banten. Tidak harus takuti Banten itu. Kalau misalnya anak muda tinggal di apartemen, tinggalnya di apartemen, pulangnya sering malam, tidak bisa setiap purnama ke pura. Lalu apa? Tapi masih ingin jadi umat itu yang melaksanakan bakti. Cukup
cukup air segelas kasih bunga, kalau ada bunga. Kalau enggak ya air segelas aqua saja. Duduk sembahyang di sana. Ini prasadam. Selesai urusannya. Hindu tidak pernah menyulitkan, memisahkan umatnya. Tidak pernah. Hanya umatnya sering berpikir susah. Ini dia berpikir susah. Mohon maaf, istri saya bukan orang Bali. Ya, tapi kita biasa kok. Sudah kalau nggak bisa pakai ini, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada cara yang sangat sederhana hanya dengan apa? Kadang-kadang tadi saya katakan ada sembahan, ada canang. Ini termasuk tidak sederhana lagi, sudah medium ini. Yang lebih sederhana cukup satu permen kopi itu taruh di bawah, ngomong. Kemudian ada bunga satu biji, ngomong. Untuk saksi cukup dupa kalau ada, kalau nggak usah pakai dupa hati. Nah untuk itu kita harus secara rutin memperkuat yang namanya pranayama. Ada sedikit menurut saya ya, ada sedikit kesalahpahaman tentang pemahaman kita terhadap yang namanya pranayama. Selama ini kita menganggap bahwa pranayama hanya terkait dengan hidung dan mulut. Hanya hidung dan mulut yang terkait dengan pranayama. Sebetulnya pranayama itu mampu membuat keseimbangan oksigen di semua organ tubuh. Tidak hanya hidung dan mulut. Semua organ tubuh harus mestinya berpranayama. Harus seperti itu. Baru kita akan bisa melakukan hal-hal yang sifatnya selama ini mungkin kita anggap sulit. Seperti tadi saya katakan, lupa nggak mungkin. Ya sudah, lupa hati. Bunga nggak mungkin. Ya bunga hati. Karena gimana? Kita membuat visualisasi kreatif. Tapi untuk itu kita butuh energi melalui pranayama. Artinya setiap organ tubuh harus seimbang oksigennya. Bisa kita lakukan. Tidak perlu kita harus, wah saya nggak ada ini. Tidak harus seperti itu. Kita meng-create visualisasi. Ini bisa dilakukan. Dan banyak orang sudah melakukan dalam masyarakat ini. Bisa dilakukan. Kenapa tidak? Tidak ada yang sulit. Ya, tidak ada yang sulit. Ya. Dan rumah sebetulnya desain rumah umat itu sudah memungkinkan untuk melakukan banyak hal. Contoh, kita nggak punya merajan, tapi kita kan punya dapur. Ya, kita nggak punya merajan, kita punya dapur. Dapur itu sebetulnya dia tidak jauh berbeda energinya, energi positifnya dengan merajan. Kenapa? Di dapur itu ada 5 energi dewata. Bayangkan. Ada Wisnu di sana, ada Brahma di sana, ada Bayu di tempat beras pendaringan, ada Siwa, satu pelancaran penuh di dapur, dan ada Pertiwi. 5 energi ini menyebabkan tidak ada satu pun kekuatan negatif yang bisa menghancurkan atau mengganggu dapur. Tidak ada. Makanya ingat, dulu kalau orang Bali kurang dari melayat, dia akan melemparkan air ke atas atap dapur, lalu dia nah kan, nah sekarang di mana kalau dapurnya di lantai 2? Satu jalan ya, masuk ke dapur langsung dibuka selesai dan itu lebur semua. Dan saya pernah, nah ini mangku masih hidup ini ya, saya pernah bikin acara pawiwahan cucu kakak saya di dapur di Bali. Karena saya nggak punya kerajaan di Denpasar itu, kita bikin dapur aman, nggak ada yang bisa mengganggu karena dapur itu begitu kuat, apapun yang masuk dia akan lembur. Lalu kalau kita tinggal di Jakarta, rumah kecil, tidak punya pelinggi, tapi di dapur bisa kita pasang satu pelangkiran. Kalau di Bali kan orang bikin saiban sampai berapa? 50, 54. Semua lubang dikasih saiban. Mau dia laptop, mesin jahit, mesin cuci, semua. Ini ada bertaranya semua ini. Seperti itu. Lah, di Jakarta bagaimana? Cukup pelangkiran satu dapur. Begitu habis masak, mau masak sore, siang, malam, ambil sedikit, taruh di pelangkiran, kasih garam, selesai. Lalu bagaimana? Nah itu kan urusan Siwa, dia yang bagi-bagian siapa yang harus menerima. Kita nggak perlu urus itu. Sama halnya dengan masjid, kita masjid itu nggak urusan yang butuh halal. Ya, kecuali mangku punya sasananya. Kalau kita enggak, serahkan kepada Ibu Pertiwi, biar Pertiwi yang bagi-bagi kepada butuh halal yang mana aja, serah. Saya begitu. Ini kenapa? Saya tidak banyak mereferensikan hal-hal seperti ini dengan lontar-lontar yang ada di Bali. Karena tahun 1996 Perdana Putri Telaga sudah mendeklarasikan satu pola yang namanya Tattva Darsana Weda. Tattva itu adalah ajaran kebenaran, Darsana itu bagaimana kita mencari kebenaran dengan logika dan analisa kritis. Sudah ada, cuman kita kalah. Kita sudah terkungkung dengan lontar-lontar yang selama ini kita nggak tahu siapa yang menulis, walaupun tidak salah, tetapi ada yang harus dikaji dari
sesuatu yang ada yang tersirat dari lontar itu. Jangan membaca lontar seperti baca koran. Yang tersirat itu apa? Itu yang harus dikaji ulang. Dan saya menggunakan pola itu. Maka ketika ada orang bertanya, apa landasan sastranya? Saya bilang, saya menggunakan Satwa Darsana Weda, dan itu tidak salah. Karena Satwa Darsana ini sumbernya adalah Weda. Di sana ada Nyaya Darsana. Itu bagaimana kita mencari kebenaran melalui logika dan analisa kritis. Cari itu. Dan itu nggak ada yang salah. Inilah sebetulnya yang dikehendaki oleh generasi muda sekarang. Sekarang kalau anak muda nggak dibekali dengan logika, kayak seperti misalnya Calu tadi, anak muda ini kan nggak bisa argumentasi dengan teman-teman yang lain agama, kalah dia. Harus diberikan logika. Logika ini main. Contohnya aja, kenapa sekarang di Bali misalnya sesaji bantal dibuat dari daun-daunan. Tidak ada kertas nasi padang, itu nggak ada dibuat bantal di Bali. Ya. Karena daur ulang itu tidak diterima. Itu dianggap sudah mengalami pencemaran. Jadi harus daun. Ya misalnya harus sesuatu yang berasal dari daun. Kenapa? Karena ada konsep di sini. Ya, sesuatu yang pernah hidup. Ya Tuhan kan hidup juga dia, karena dia ada atman walaupun tidak berkembang atmannya. Sesuatu yang pernah hidup, maka dia bisa dihidupkan oleh orang yang mengerti hidup. Siapa yang mengerti hidup? Ya Pinandita kita, ya Pandita kita. Dengan mantranya dia mampu menghidupkan kembali dengan mengisi energi. Mengulitnya mampu. Maka digunakanlah bahan-bahan yang berasal dari tanaman. Itu dia. Ya. Nah, jadi tidak ada yang aneh sebetulnya dalam Hindu kita ini. Tidak ada yang aneh. Hindunya nggak aneh, tapi orangnya yang aneh. Nah, ini masalah kita. Ya, ini masalah kita. Ya. Artinya apa? Ada hal-hal yang harus dikaji ulang dan kita benahi. Untuk apa? Untuk membekali para generasi muda ini sehingga mereka mampu nanti berargumentasi, mampu dia berdebat, mampu dia melakukan itu. Ya, jangan kalah terus. Ya, jangan kalah terus. Ketika dikatakan misalnya, wah, kamu nyembah batu. Coba, tadi waktu kita melanjutkan dari Sanil, apa gambar Padma itu muncul di otak kita? Enggak kan? Enggak ada. Karena dalam Rig Veda, ketika pertama kali muncul di India, dikatakan bahwa tidak boleh ada bangunan di dalam rumah ibadah, apa di dalam tempat-tempat ibadahnya Hindu. Enggak boleh. Yang membawa arca ke India kan itu orang Yunani. Itu budaya Agra. Itu yang membawa ketika Alexander the Great invasi ke Asia Kecil, India Barat, mereka membawa budaya Agra itu, membawa arca-arca itu. Tetapi memang juga bahwa jauh sebelum itu resi-resi kita sudah melaksanakan anubawa, penyatuan jiwa individunya dengan jiwa semesta, sehingga semesta selalu memberikan informasi apa, ini apa, itu apa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah bingung dengan Hindu, tidak usah bingung dengan apanya yang ada dalam Hindu, apa yang ada dalam Hindu. Semua bisa dijelaskan dari itu semua logik. Bapak Ibu lihat, apa yang ada di depan kita? Ini semua teknologi. Saya selalu mengatakan, banternya orang Bali itu teknologi. Hanya otaknya orang Bali belum mampu menjelaskan teknologi seperti apa. Ini masalahnya, ini teknologi, ini permainan energi, permainan gelombang. Ya. Dan contoh sekarang, yang namanya sesaji, ada buah, ada daun, ada buah, ada bunga. Itu sudah dibuktikan oleh Yoji Ohara orang Jepang bahwa hanya satu buah alasnya daun, kemudian ada buah, ada bunganya, ini ditaruh di sebuah tempat di rumah dengan alatnya dia bisa membuktikan ada gelombang yang keluar dari sesaji ini. Itu sekecil apapun sesaji, dia sudah mampu membuat gelombang, memantulkan gelombang sebanyak 15 meter persegi. Bayangkan Bali setiap hari ada berapa banyak mantel di Bali. Ini teknologi ini, nggak ada yang membuktikan. Sama halnya dengan ketika Masaru yang motor dari Jepang membuktikan bahwa ternyata Tirton itu nggak main-main. Air itu bisa diomong. Maka sebetulnya ketika orang dari Jakarta, dari manapun datang ke Bali, kemudian dia melukat di Sempul tanpa siring, dia mesti ngomong sama air itu, wahai air yang baik sahabatku, bersihkanlah aku lahir batin. Jadi karena terjadi perubahan molekul di sana, dia menjadi eksokonal. Ya, terjadi itu. Jadi ini semua teknologi. Ayo kita bersama-sama mencari teknologi yang mana yang muncul dan bisa dibuktikan dalam hidup ini. Itu semua permainan energi, semua permainan gelombang. Ya, jadi jangan kaget ketika di kemudian hari akan lebih banyak orang-orang non-Hindu yang akan memanfaatkan apa yang dimiliki orang Hindu, sementara orang Hindu hanya akan jadi satpam nanti kebanyakan. Hanya menjaga aja, tapi nggak pernah makan. Ya. Orang lain yang banyak memanfaatkan dan mereka menikmati. Ini dia.
Ya, sama halnya dengan sungkeman. Orang Jawa sampai sekarang masih sungkem. Tapi orang Bali tahun 59 sudah hilang yang namanya Padeswana. Hilang ini tahun 59 itu. Padeswana itu ada dulu. Padeswana itu sungkem antara anak dengan orang tua dan ini menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tertumpah antara orang tua dengan anaknya. Selesai. Ya, selesai. Tapi yang memakai siapa? Kita nggak pernah pakai. Orang lain yang pakai dan mereka menikmati karena hasilnya nyata. Nah, banyak hal-hal seperti ini yang hilang dari masyarakat kita. Sayang sekali. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ingat, tolong, kalau orang Bali bilang elingan itu untuk orang Bali ya, banyak hal-hal yang harusnya kita berani buka dan ini menjadi bekal untuk anak kita, ya, jangan sampai anak perempuan yang kelas 2 mempamit itu apa? Mempamit kawin yang pamit katanya bisa buat leluhur, nggak ada kekuatan yang bisa mutuskan hubungan leluhur, nggak ada. Bentar mana yang bilang itu pamit itu ada maknanya? Nggak ada, itu mau kosong itu. Ya. Nah ini untuk apa? Untuk menyelamatkan generasi muda. Banyak hal yang salah kaprah. Seperti kasta di Bali. Kasta itu kan jebakan itu. Buat saya jebakan itu. Nggak ada apa-apanya kasta itu. Tidak ada referensi yang mendukung itu. Itu kan karena kerjaan Belanda dulu. Belanda itu bukan orang baik, Belanda itu. Ya. Orang Bali kan dipuji-puji. Orang Bali hebat, jujur, baik, segala macam. Bali hanya dijajah 34 tahun karena digunakan sebagai tempat istirahat kok. Kali itu ada Belanda. Nah ini yang jahat tuh orang luar. Ini yang harusnya kita rubah sekarang. Ya. Banyak hal-hal yang bisa disampaikan seperti orang flu misalnya. Orang flu-nya orang Bali itu kan dua jenis sebetulnya. Orang flu yang pertama itu terkait dengan leluhur yang sudah berumur 500 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi orang Bali sudah punya orang flu, tapi itu kaitannya dengan leluhur. Perempuan, laki atau perempuan yang tengah yang sudah menjadi ista dewasa yang disebut dengan Betari yang dulu. Lah, abad ke-11 kebetulan datang bawa konsep rock flu juga, tapi itu konsep terbukti. Bagaimana caranya supaya tetap rock flu satu? Soalnya orang Belanda ya. Orang Belanda kan pragmatis, dia punya rock flu 2, tapi dikasih merek, Kawitan, itu merek Trimurti. Ya, saya ketemu di Museum Bio itu. Ini orang Belanda ini hebat banget. Kemudian dia buat Paibon. Karena ogah ke Besakih Jawa, dia buat sendiri pedarman di kerajaan. Nggak salah, benar itu hebat. Nggak salah. Tapi orang flu dibikin 2 itu, tapi pakai merek Kawitan yang satu, yang satu lagi Trimurti. Nah, di selatan dan timur, orang flu tetap satu. Tapi bagaimana membedakan? Saya kadang-kadang geli juga. Saya masuk ke orang flu ke merajanya teman. Ya karena sebenarnya katanya dia sebutan jabe gitu. Saya masuk, jangan Pak Dewa, jangan. Kenapa? Memang bentarnya lari apa saya masuk? Enggak lah, saya bilang. Enggak ada Pak. Loh, orang flu itu pemujanya dibedakan dalam mantra. Kan nggak ada mantranya bahasa Sanskerta untuk leluhur di Bali. Semua kontengan. Yang ada hanya mantra untuk Trimurti. Om Brahmo Wisnu Isoro Dewa di mana berdekam dan seterusnya. Kan itu yang ada. Jadi kalau saya masuk ke kerajaan orang, memang apa salahnya saya? Satu, saya mengucapkan mantra Trimurti. Yang kedua, saya menghormati leluhur teman itu. Apa yang salah? Nah ini hal-hal seperti ini jangan kita buatkan kepada anak-anak muda ini. Bahaya. Ya. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, cukup itu saja. Yang dari Cirebon ini jauh begini. Saya udah lama nggak ke Cirebon itu. Oh iya, begini. Satu lagi, kita lihat kenapa carunya di luar sana, tidak di Mandala Utama. Karena semua pura yang sudah mendak linggih, sebelum mendak linggih, 3 mandala Utama, Madya, Kanista, Budak kali sama kelasnya, TK semua tuh. Kalau kelas TK semua tidak beradab. Tetapi ketika mendak linggih, mencaru di Mandala Utama, kelasnya naik dia bukan Budak lagi tapi rencang. Maka setelah mendak linggih, kalau kita bikin caru di Mandala Utama, kasihan Budak yang di luar, karena di sini nggak butuhkan caru lagi, karena udah jadi rencang. Jadi dia bisa marah, loh memangnya gua nggak naik kelas apa kita caru lagi. Mubasir kalau gua caru di Mandala Utama, jangan salah. Karena yang butuhkan di luar akan kecewa, yang di dalam tidak memenuhi. Nah ini caru, hati-hati ini, ya caru hati-hati. Nggak sembarang-sembarang, kita harus lihat yang mana yang membutuhkan caru. Ya, saya tahu Cirebon pernah mengalami hal yang unik, carunya dibikin di tengah tengah perandel. Itu perandelnya baru belajar. Saya tahu siapa beliau. Ya, tidak ada yang salah, cuman keliru saja.
Bapak Ibu sekalian Batarama yang saya hormati dan saya betul-betul banggakan. Mohon maaf karena saya memang seperti ini, ngomongnya pun karena tenggorokan saya besar, jadi saya ngomong sekenanya saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan ini kita bisa jadikan sebagai renungan. Saya kira itu dulu, kurang lebih saya mohon maaf dan akhirnya saya tutup penyampaian ini dengan para masatu. Au santi santi santi. Au matur semua rahayu rahayu. Tepuk tangan dong.